Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga hirup gas beracun, 2 pekerja tewas di gorong-gorong di Kota Bandung. Gempa Garut tidak berdampak pada kunjungan wisatawan di Pantai Pangandaran. Mengaku sebagai polisi, 2 preman menodongkan pistol ke warga di Kabupaten Bandung. Pasca gempa bumi di Garut, pantai di Pangandaran tetap ramai dikunjungi wisatawan pada Minggu siang. Sejumlah tamu hotel pun tak ada yang membatalkan kedatangannya. Minggu siang, Pantai Pangandaran masih menjadi magnet bagi para wisatawan. Ya, suasana pantai ramai. Bahkan, sejumlah warga dari luar kota tetap datang untuk berwisata di Pantai Pangandaran. Gempa bumi magnitudo 6,5 yang berpusat di Garut, Jawa Barat, sempat membuat wisatawan di pantai ini berhamburan keluar. Namun, informasi dari BMKG terkait tak adanya potensi tsunami membuat mereka melanjutkan untuk menikmati indahnya Pantai Pangandaran. Tidak berpotensi tsunami untuk Pangandaran. Sudah tahu, soalnya kan ada berita juga dari BMKG bahwa tidak berpotensi tsunami. Sejumlah tamu yang menginap di hotel kawasan pantai juga tak ada yang membatalkan kedatangannya. Lantaran pihak hotel aktif memberi info terkait dampak gempa di kawasan ini lewat media sosial. Mungkin yang menanyakan terkait dengan keadaan Pangandaran sendiri sudah banyak. Sudah banyak yang WhatsApp ataupun juga di Instagram menginfo kepada kami menanyakan bahwasanya terkait dengan kondisi pasca gempa itu sendiri seperti apa. Warga diimbau tetap berhati-hati. Sabtu malam, gempa bumi berpusat di Garut, Jawa Barat, arah barat daya dan tidak berpotensi tsunami. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Gempa magnitudo 6,2 yang terjadi di Garut mengakibatkan atap sebuah sekolah tingkat menengah atas di Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya ambruk dan tembok las retak. Sebelas ruang kelas dan UKS di SMAN 1 Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya terdampak gempa magnitudo 6,2 di Garut, Jawa Barat. Pada Minggu siang, tampak beberapa atap kelas mengalami ambruk serta tembok dan tiang bangunannya retak. 11 ruang kelas mengalami kerusakan berupa plafon yang ambruk dan tembok retak-retak. Saat kegiatan belajar dimulai hari Senin kemarin, ada 3 ruang kelas yang terpaksa dikosongkan karena kondisinya membahayakan. Bahkan, terlihat tembok yang retak-retak dan lantai terangkat sehingga rawan jika dipergunakan. KBM berjalan seperti biasanya, cuman kelas yang terkena dampak itu tidak dipergunakan dulu, kami alihkan dulu ke ruangan yang lain. Takutnya ada gempa susulan atau bagaimana, ini untuk keselamatan anak-anak. Kami dari jajaran manajemen akan berkoordinasi dulu dengan para wakasek dan bapak kepala sekolah, khususnya untuk menentukan bagaimana proses belajar mengajar dari hari Senin ke depan. Pihak sekolah terpaksa mengosongkan ruang kelas karena kondisinya yang mengkhawatirkan dan menunggu arahan dari pihak dinas pendidikan dan pihak yang terkait. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Pasca gempa bumi pada Sabtu malam, pemerintah Kabupaten Garut menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Dampak gempa bumi dengan magnitudo 6,5 di Garut, Jawa Barat, atap rumah di Desa Dayeh Manggung, Kecamatan Cilawu ini ambruk. Penghuninya berhasil menyelamatkan diri. Selain itu, ada 41 rumah rusak di 15 kecamatan lain, diantaranya di Singajaya. Kerusakan paling parah berada di Kecamatan Garut Kota dan Sucinaraja. Sebuah rumah yang juga dijadikan warung di Kampung Awipari 1, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya juga mengalami kerusakan di bagian temboknya setelah diguncang gempa. Biasanya di depan ramai karena sering dijadikan tempat nongkrong.
Pemilik rumah dan keluarganya langsung menyelamatkan diri keluar rumah. Pada ngumpul di depan. Di depan. Ya, Sebelum kejadian itu ada banyak orang di depan. banyak. Karena ini juga warung, jadi banyak yang nongkrong di sini Iya. gitu Pak. Oke. Terus? Terus ya istri saya sama anak saya masih di dalam. Pas dipanggil-panggil, pas keluar, pas lewat. Ambruk. Itu beberapa. Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Hingga hari Minggu, dilaporkan 4 orang luka dirawat di puskesmas. Perlu rekan-rekan ketahui pada hari ini kita sudah menerapkan tanggap darurat. Artinya kalau terjadi pergeseran BTT itu jadi persoalan karena kemarin penetapan darurat itu tanggap darurat itu dimulai kemarin tanggal 26 sampai tanggal 14 hari ke depan. Pasca gempa magnitudo 6,2 yang terjadi Sabtu malam, pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meninjau langsung sekaligus mendata korban gempa di Kabupaten Garut. Dari hasil pendataan BNPB Kabupaten Garut, terdapat 42 desa yang tersebar di 24 kecamatan terdampak gempa. Sebanyak 113 bangunan rusak, termasuk perumahan dan fasilitas sosial. 4 unit bangunan mengalami kerusakan parah, 12 kerusakan sedang, dan sisanya kerusakan ringan. Garut itu yang terdampak 24 kecamatan, terdiri dari 42 desa dan 4 kelurahan, korban luka 6, luka ringan, rumah terdampak total 113, dengan rincian 4 rusak berat, 12 rusak ringan, 12 rusak sedang, 34 rusak ringan. Tetap masih dilaksanakan pendataan plus infrastruktur terdampak 14 unit. Kita akan verifikasi ulang dan update. Ya, wilayah yang terbanyak di mana? Di Garut? Ya, tadi Garut dengan Tasik kemungkinan yang paling terdampak. Sementara itu, jumlah korban luka bertambah menjadi 6 orang, namun hanya menderita luka ringan. Tim Liputan melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Gempa Garut meninggalkan kerusakan parah di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Sukabumi dan Sumedang misalnya, kerusakan rata-rata terjadi pada rumah, tempat ibadah, dan sekolah. Sementara bagi warga Kabupaten Bandung, gempa menyisakan trauma. Dindingnya doang ya, Mak? Inilah dampak dahsyatnya gempa Garut berkekuatan 6,2 skala Richter. Sejumlah rumah di Kabupaten Sukabumi rusak parah, bahkan dinding ambruk. Beruntung 6 penghuni selamat dengan melarikan diri keluar rumah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sukabumi mendata ada 13 kecamatan yang terdampak gempa. Kerusakan terparah terjadi di Kecamatan Cidolok dan Ciracap. Kerusakan terjadi pada bangunan rumah, tempat ibadah, dan fasilitas sekolah. Dari ringan hingga berat, rata-rata dinding retak, atap, dan plafon jebol. Tercatat ada 20 rumah rusak ringan hingga sedang. Sebuah masjid dan sekolah sanawiyah. Ada 13 kecamatan yang terkena dampak, baik itu bangunan rumah, kemudian rumah peribadatan dan yang lainnya. Rata-rata itu adalah rusak sedang dan ringan. Sampai pukul 12 ini ada 13 laporan yang sudah masuk ke Pusdal OPPBD, dan teman-teman hari ini juga masih melakukan verifikasi di wilayah, kemungkinan masih bisa bertambah. Kalau bangunannya Pak, ada jumlah datanya? Sedang dalam tahap verifikasi, kemudian rata-rata rumah, kemudian ada 1 tempat ibadah, kemudian juga ada fasilitas pendidikan, kemudian ada yang longsoran juga yang terjadi akibat getaran gempa tersebut. Di Majalengka, belasan rumah rusak, bahkan sejumlah rumah ambruk rata dengan tanah. Sebagian besar rumah mengalami retak-retak pada bagian dinding. Salah satu korban gempa di desa Sumenak, Kecamatan Bantarujak, mengaku guncangan gempa begitu besar sehingga beberapa bagian rumahnya ambruk. Yang roboh itu ruangan apa aja, Bu? Dapur. Dapur. Dapur, ruang makan ini teh. Itu keras nggak kedengarannya waktu malam? Gede, gede. Besar ya. Kalau yang sama yang retak-retak ya sekitar 17-an lah ada efek dari semalam gempa itu. Ya mudah-mudahan kami bisa bergotong royong untuk sementara ya penanganannya. Kecuali ini mungkin perlu waktu juga penanganannya karena ini
memang ambruk. Satu keluarga yang rumahnya ambruk untuk sementara mengungsi ke tempat keluarga menunggu bantuan pemerintah. Kerusakan juga meluas hingga wilayah Kabupaten Bandung. Namun selain puluhan rumah rusak, gempa kali ini juga meninggalkan trauma bagi warga. Warga di Pangalengan masih membiarkan puing tembok, plafon dan atap yang ambruk berserakan. Warga mengaku masih trauma dengan kerasnya guncangan gempa pada hari Sabtu malam lalu. Jangan khawatir Pak. Ya, masih sampai sekarang juga. Masih trauma ya. Pak udah ada dari pemantauan dari pemerintah. Ada pendataan gitu. Udah malam kecamatan dengan PMI. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendata ada 20 rumah dan fasilitas kesehatan di kawasan Pangalengan yang terdampak. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Sukabumi, Majalengka, dan Bandung.